Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Hendra Kusuma di program pembelajaran firman Tuhan dan juga motivasi untuk kehidupan kita semuanya. Saudara, kalau saudara baca di 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-14, di situ kan menjelaskan tentang ayat yang berkata bahwa janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Nah, saudara, ayat ini seringkali dipakai oleh banyak orang untuk menjadi dalil atau menjadi sebuah alasan untuk melarang hubungan berpacaran yang beda agama, saudara. Nah, memang betul bicara tentang perbedaan agama itu memang perbedaan yang cukup signifikan tentang mengenai pengajaran-pengajaran, saudara. Tetapi ayat ini tidak hanya spesifik berbicara tentang hubungan pernikahan, bagaimana ayat ini berkata bahwa tidak boleh menikah dengan yang tidak seimbang, saudara. Nah, yang menarik di sini adalah kadang-kala kan kita banyak hamba Tuhan atau banyak orang-orang percaya juga mulai menggambarkan ayat ini sebagai bentuk bahwa sebuah larangan untuk kita membangun hubungan baik pacaran atau pernikahan dengan orang yang berbeda agama. Nah, cuman kalau saudara teliti lagi dari kata-kata ini, tentu pasti akan kelihatan apa sebenarnya maksud dari ayat ini dikatakan. Karena memang konteksnya pada waktu itu di Korintus kan memang orang-orang pada masa itu kan memang banyak orang-orang Korintus atau jemaat Korintus yang terkontaminasi dengan kawin campur dengan orang-orang kafir pada waktu itu. Nah, cuman dalam konteks ini kita belajar. Nah, karena saya katakan tadi bahwa ayat ini tidak spesifik menyinggung tentang melarang hubungan yang berbeda agama, karena memang tidak ada kata agama disebutkan di situ. Cuma dikatakan perbedaan antara Kristus dan Belial, terus antara bait Tuhan dengan kuil atau yang pada masa itu ya. Ini saya bicara tentang konteks dari penulisan dari 2 Korintus pasal 6 ini, saudara. Nah, jadi sehingga ketika orang tanya, apakah boleh pacaran beda agama? Nah, kalau kita tanya Alkitab, memang tidak ada tertulis tidak boleh pacaran dengan beda agama. Yang ada adalah janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Nah, ketidakseimbangan ini kan dalam banyak konteks, saudara. Tidak seimbang dalam hal iman, oke. Tidak seimbang dalam hal umur, bisa juga. Tetapi kan itu semua relatif. Nah, relatifnya apa? Karena tidak semua orang yang beda agama menikah, ternyata kan ada juga beberapa pasangan yang ternyata beda agama, tetapi justru sampai hari ini mereka masih terlihat adem ayem, ya, bukan adem ayam ya, adem ayem. Mereka terlihat harmonis. Bahkan saya menemukan ada satu pasangan yang saya kenal baik. Nah, si istri adalah orang yang percaya Yesus dan si suami, dia adalah seorang Muslim. Dan saya lihat bahwa keluarga ini luar biasa. Bahkan suaminya yang mengantar si ibu ini untuk ke gereja. Dan anak-anaknya semua ke gereja, saudara. Nah, sehingga kalau kita berpadan pada ayat ini, kelihatannya ini hal yang sangat kontradiksi ya dengan kejadian dan fakta realita di lapangan, bahwa ketika ada pasangan yang tidak seagama menikah, itu bisa berujung pada hal-hal yang tidak baik. Bahkan bisa terjadi yang namanya poligami katanya. Nah, saudara sama Tuhan, apakah benar pendapat seperti itu? Tentu kita tidak bisa menghakimi orang-orang yang seperti itu. Makanya untuk saat ini saya ingin sharing dengan saudara, saya ingin berbagi, dan mungkin saudara akan bisa menuliskan komentar saudara nanti di kolom komentar di video ini untuk kita sama-sama berbagi ya. Karena saya tidak mau langsung menghakimi orang-orang yang membangun hubungan yang beda agama itu bahwa sebagai hubungan yang memang secara literal dilarang oleh Alkitab. Karena Alkitab memang tidak pernah menuliskan bahwa kita
dilarang untuk pacaran beda agama. Nah, saya ulas sedikit tentang konteks agama dengan konteks iman ya saudara. Karena ini dua konteks yang tentu pasti memang ada korelasinya, tetapi ingat bahwa kalau kita lihat kita menelisik dari sejarah peradaban hidup manusia tentang adanya agama-agama di dunia ini, tentu pasti kita percaya dan kita sepakat kalau Tuhan itu tidak pernah membawa satu agama manapun di tengah-tengah dunia ini. Oke, jadi itu dulu saudara. Kita kelompokkan dulu dalam konteks agama. Nah, bahwa Tuhan tidak pernah membawa satu agama pun datang ke dalam dunia ini saudara. Jadi Tuhan datang tidak pernah membawa agama. Nah, pertanyaannya, kalau kita berdasarkan ayat 2 Korintus pasal 6 ini, kita mendasari bahwa dilarang hubungan yang beda agama. Pertanyaannya, adakah dituliskan di dalam kitab suci kita bahwa Tuhan menentang hubungan yang beda agama? Nah, ini mungkin buat perenungan kita aja ya. Nah, saya ingin mendengar pendapat saudara, nanti saudara bisa tuliskan di komentar ini. Tapi saya ingin kita membahas dulu nih konteks agama, bahwa ternyata memang Tuhan tidak pernah membawa agama. Nah, itu sebabnya ada teman saya berkata, ada seorang hamba Tuhan berkata bahwa ada orang beragama tetapi tidak bertuhan. Kenapa? Karena dari segi tindakannya, dari segi perilakunya, karakternya ternyata mencerminkan orang yang sepertinya tidak memiliki Tuhan karena perbuatan-perbuatan yang keji, saudara. Nah, pada kenyataannya kita lihat bahwa kita belajar dulu di sekolah tentang kata agama. Agama itu adalah dari bahasa Sanskerta a dan gama. A berarti tidak, gama kacau. Berarti agama mengatur manusia supaya tidak kacau. Nah, tetapi ingat bahwa agama itu dibentuk oleh sekelompok orang yang percaya adanya Tuhan dan akhirnya mendirikan sebuah agama. Nah, itulah sebabnya kenapa saya katakan bahwa agama itu bukan datang atau dibentuk oleh Tuhan sendiri. Nah, ini kita harus bagi dulu. Nah, kalau kita bicara tentang keyakinan, kita bicara keyakinan, ini bicara tentang sesuatu yang kita imani, saudara. Sesuatu yang kita percayai, sesuatu yang kita yakini bahwa apa yang kita percayai dan apa yang kita yakini itu akan mendatangkan sesuatu yang baik, manfaat yang baik buat kehidupan saudara dan saya selama saudara hidup di dunia ini. Dan yang paling utama adalah apa yang saudara yakin dan apa yang saudara percayai, itu yang menjamin saudara untuk satu kali kelak ketika saudara selesai di tengah-tengah dunia ini. Nah, itu bicara keyakinan. Makanya saya katakan bahwa tidak ada agama yang menyelamatkan, tetapi Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Nah, kembali kepada konteks pacaran, saudara. Nah, kalau ditanya, apakah boleh pacaran beda agama? Nah, kalau saudara melihat dari konteks dari latar belakang terjadinya sebuah agama, tentu pasti saudara sependapat bahwa Tuhan tidak pernah menuliskan di dalam kitab suci bahwa Tuhan menentang hubungan yang berbeda agama. Oke? Nah, tetapi kalau kita mengacu pada 2 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-14, maka kita harus dengan bijak pun menyikapi ayat ini bahwa ternyata yang Tuhan maksud di sini adalah tentang iman kita. Nah, iman kita lah yang menentukan apakah kita dengan pasangan kita adalah pasangan yang sepadan. Karena iman ini bicara tentang apa yang saudara percayai, apa yang saudara yakini. Sehingga ini juga yang mendorong kita untuk percaya bahwa apa yang saudara yakini dan percaya itu akan membawa engkau kepada yang namanya keselamatan. Nah, jadi tidak ada hubungannya sama sekali dengan konteks bahwa Tuhan melarang orang pacaran beda agama. Kalau kita mengacu kepada kitab suci. Tapi kalau kita bicara tentang ayat ini, 2 Korintus pasal 6, Tuhan menginginkan bahwa kita memiliki pasangan yang seiman. Nah, sekarang jadi pertanyaan saudara, bagaimana dengan orang-orang percaya yang sudah terlanjur?
sudah terlanjur membangun hubungan, maaf, mungkin pacaran atau sudah menikah dengan orang yang berbeda agama dengan mereka. Nah, sudah tentu pasti ini akan menjadi sebuah dilema kalau kita berkata bahwa Tuhan menentang orang atau Tuhan melarang orang membangun hubungan atau menikah dengan orang yang berbeda agama. Nah, bagaimana dengan mereka yang sudah menikah dengan orang yang berbeda agama dengan mereka? Nah, ternyata ada ayat firman Tuhan di dalam surat Korintus pun mengajarkan bahwa kalau ada pasangan yang tidak seiman dengan pasangannya, maka pasangan yang seiman itu akan menguduskan pasangannya. Nah, sekarang jadi pertanyaan adalah, apakah kitab suci kita memberikan sebuah dispensasi buat orang-orang yang sudah terlanjur membangun hubungan dengan orang yang berbeda agama, sehingga muncul ayat itu, sehingga dikatakan bahwa umpama saya punya pasangan itu beda agama dengan saya. Nah, iman tentu pasti iman kita pun berbeda. Nah, sudah pasti Alkitab dalam surat Korintus mengajarkan, kalau saya punya pasangan yang seperti itu, sudah tentu pasti Alkitab mengajarkan bahwa saya akan menguduskan pasangan saya. Jadi tidak dianjurkan untuk berpisah. Nah, sekarang kalau yang bagaimana yang sedang membangun hubungan pacaran? Nah, saudara nanti bisa jawab sendiri dari penjelasan-penjelasan saya ini. Dengan latar belakang adanya agama, dan Tuhan tidak pernah menyinggung tentang agama, satu kata pun Tuhan tidak pernah menyinggung tentang agama di ayat firman Tuhan di 2 Korintus ini. Sehingga kalau saudara ditanya apakah boleh membangun hubungan dengan orang-orang yang berbeda agama, tentu kita mengacu kepada kitab suci kita. Yang Tuhan maksud adalah, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dalam hal imanmu. Itulah sebabnya kenapa dia bicara tentang persamaan apakah yang terdapat dalam Kristus dan Belial. Atau dia mengadakan perbandingan antara bait suci kita sebagai tubuh kita adalah bait sucinya dengan kuil-kuil yang ada di zaman Korintus pada waktu itu. Nah, makanya kenapa Tuhan mengadakan perbedaan itu. Tapi kalau dia bicara agama, Tuhan tidak pernah bicara tentang agama, karena agama tentu bentukan manusia. Tapi iman, tentu kita percaya bahwa iman adalah Tuhan yang memberikan anugerah iman itu kepada kita untuk percaya kepada Yesus. Nah, jadi kalau mungkin saudara ingin sharing juga di pembahasan ini, saudara bisa tuliskan komentar saudara berdasarkan ayat 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-14 ini. Dan mungkin saudara bisa baca juga secara komprehensif dari ayat-ayat di dalam surat Korintus ini. Karena memang surat Korintus ini dituliskan memang pada sebuah situasi di mana pada waktu itu banyak anjuran-anjuran atau banyak nasihat-nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, karena kondisi situasi pada waktu itu memang sangat-sangat memungkinkan orang percaya yang ada di Korintus itu bisa terjadi yang namanya kawin campur dengan orang-orang kafir pada waktu itu. Nah, tapi dia nggak bicara tentang orang-orang yang beragama. Dia bicara tentang orang-orang yang tidak memiliki iman yang sama dengan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Nah, jadi saudara, kenyataannya gini saudara. Nah, saya ingat ada beberapa orang dalam tanda kutip dia masih menyandang KTP yang beragama beda dengan iman kita. Tetapi justru secara imannya, secara keyakinannya, dia mempercayai bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Nah, tetapi secara agama, dia masih memakai agama yang lama. Nah, pertanyaannya, apakah seperti itu kita nggak boleh juga menganggap dia bahwa kita satu iman dengan mereka, walaupun berbeda agama? Nah, saudara, ini memang agak sedikit kontra ya dengan pernyataan-pernyataan banyak orang bahwa tidak boleh pacaran dengan beda agama. Cuma kalau kita kembali kepada latar belakang adanya agama di tengah-tengah dunia ini, tentu pasti Tuhan tidak pernah membawa satu agama manapun. Makanya dia hanya bicara tentang iman dan keyakinan saudara dan saya. Nah, jadi saudara, kalau saudara masih bingung dengan pernyataan-pernyataan ini, tentu pasti saudara akan berpikir, bagaimana dengan saya yang sudah terlanjur membangun hubungan
dengan orang yang berbeda agama dengan saya. Nah, saya biasanya begini saudara. Saya menganjurkan biasanya ada perbedaan antara pria dan wanita. Kalau si pria yang membangun hubungan dengan orang yang berbeda agama, dengan si wanita yang membangun hubungan dengan orang yang berbeda agama, itu dua konteks yang saya akan bahas yang berbeda, saudara. Nah, berbeda perlakuannya, ada dispensasi bagi seorang pria. Kenapa saya katakan dispensasi bagi seorang pria? Karena gini, kalau si wanita yang membangun hubungan dengan orang yang berbeda agama atau berbeda iman, sudah pasti potensi terbesarnya adalah dia akan mengikuti iman atau keyakinan atau agama dari si pria. Nah, secara otomatis tentu pasti dia bisa berpotensi besar untuk meninggalkan keyakinan dan imannya kepada Yesus Tuhan, kalau dia seorang wanita. Tapi kalau dia adalah seorang pria, saya biasanya menasihatkan kepada si pria yang kalau sudah terlanjur membangun hubungan dengan orang yang berbeda agama dengan atau berbeda keyakinan, berbeda iman dengan seorang wanita, maka saya akan menganjurkan jangan diputuskan. Kenapa jangan diputuskan? Karena si pria kelak akan menjadi seorang suami, seorang kepala, seorang imam dalam rumah tangganya yang harus membimbing istrinya kepada keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, makanya saya biasanya memberikan sebuah perbedaan. Karena gini, bukan menyepelekan eksistensi dari seorang wanita. Walaupun memang ada beberapa wanita juga yang berhasil untuk mempertahankan imannya dan akhirnya si suami yang akhirnya mengikuti dia untuk percaya kepada Yesus. Tetapi justru lebih banyak lagi wanita yang akhirnya meninggalkan imannya kepada Yesus karena masalah jodoh, saudara. Nah, maka dari itulah saya biasanya mengadakan perbedaan antara kalau si pria yang membangun hubungan dengan orang yang berbeda agama, saya biasanya membimbing si pria untuk memotivasi dia untuk benar-benar membimbing kelak menjadi wanita ini menjadi wanita yang percaya kepada Yesus lewat teladan-teladan yang diberikan oleh si pria. Nah, makanya karena si pria satu kali kelak akan memiliki otoritas sebagai kepala rumah tangga di dalam rumah tangganya, sebagai imam dan yang memimpin keluarganya kepada Tuhan. Kalau si wanita, dia tidak pegang otoritas karena suatu kali kelak dia akan ikut suaminya. Itu sebabnya kenapa saya biasanya menganjurkan kalau si wanita yang membangun hubungan dengan si pria yang berbeda keyakinan, berbeda iman, saya biasa anjurkan kalau masih bisa diputuskan, putuskan saja. Kenapa? Karena potensi terbesarnya biasanya itu 1 banding sekian ratus orang atau 1000 orang. Kalau ada yang bisa bertahan dan akhirnya membawa si pria masuk pada keyakinan iman kita kepada Yesus. Justru jauh lebih banyak saya melihat kejadian bahkan teman-teman saya yang justru akhirnya meninggalkan Yesus karena faktor jodoh atau faktor menikah dengan orang yang berbeda iman dengan mereka. Jadi saudara sama Tuhan, dari pembahasan ini saya ingin bagikan buat kita, semoga ini bisa sedikit mengedukasi kita, sehingga kita tidak mudah langsung menghakimi, menjustifikasi orang-orang yang membangun hubungan yang berbeda agama dengan kita, saudara. Karena saya yakin dan percaya bahwa ada beberapa orang yang mungkin Tuhan izinkan membangun hubungan seperti itu untuk membuat orang tersebut bisa percaya kepada Yesus Tuhan sebagai Juru Selamat. Tetapi pintar-pintarlah dan bijaklah menyikapi setiap keadaan, karena saya percaya bahwa Tuhan memberikan kita Roh Kudus-Nya untuk memberikan kita pencerahan untuk apa yang kita sedang jalani, termasuk masalah hubungan kita baik berpacaran, bertunangan, ataupun juga ketika kita sudah menikah. Dan tentu pasti Tuhan menginginkan kita tetap memiliki iman yang teguh kepada Yesus Tuhan kita. Nah, kalau saudara masih bingung dengan apa yang saya bagikan buat kita bisa sharing, saudara bisa komen di kolom komentar. Nanti saudara saya akan berusaha untuk jawab. Kalau memang saudara berkenan, kita bisa share dan saling telepon juga untuk saudara bisa lebih yakin lagi tentang apa yang harus saudara lakukan ketika saudara mengalami hal-hal yang saya jelaskan tadi. Saudara, Tuhan memberkati. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, saudara, untuk lebih banyak lagi mendapatkan notifikasi. Jangan lupa
nyalakan loncengnya, sehingga saudara bisa mendapatkan notifikasi dari pembelajaran firman Tuhan yang saya bagikan buat saudara dan saya. God bless you, semoga saudara terberkati dan juga teredukasi, bahkan dicerahkan lewat apa yang saya bagikan buat saudara dan saya. God bless you.